Saya mulai rekam dulu, Oh Pak. gitu ya. Oh pada. Iya, ya. Oh saya matikan punya saya ya. Oke. Sorry. Saya pikir ada. Nggak boleh ada pertanyaan lagi, kan jamnya udah habis. Sudah ada ya? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran CNC. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu menandakan syukur kita pada Yang Maha Kuasa. Saya minta tolong Pak Gunawan untuk memimpin doa. Silakan. Oh, ya. Oke. Saya saja, Pak. Oke, monggo memimpin doa, silakan. Oke. Baik kawan-kawan, karena kita akan belajar CNC pagi ini, kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, saya mau absen kalian terlebih dahulu. Pak Romli, hadir ya? Hadir. Siap. Pak Irwan, hadir? Oh hadir selalu Pak. Ibu Fambayun. Hadir Bapak. Pak Dwi. Wah, ini Pak Dwi kemana ya? Oke, selanjutnya Kak. Kantin dia, Pak. Oh, ke kantin. Tolong nanti diingatkan kalau sudah kembali untuk menghadap ke saya. Ya, Pak. Dia suka ke kantin, Pak Dwi. Terus berikutnya Bu Hayatul. Ya, Pak, hadir. Ibu Indriani. Hadir, Pak. Pak Gunawan. Hadir, Pak. Oke, berarti yang nggak hadir hari ini cuma Pak Dwi ya, ke kantin tadi ya. Ya udah, ini saya mau share dulu materi hari ini. Sudah kelihatan apa belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini saya mau mulai menjelaskan. Untuk materi CNC hari ini, kita akan mempelajari tentang pemrograman CNC yang ada pada KD 3.3. Sebelumnya kira-kira kalian tahu enggak? CNC itu apa? Siapa yang mau jawab? CNC itu apa? Saya belum tahu, Pak. Pak Gunawan belum tahu ya? Pak. Kalau Pak Irwan, coba tahu enggak CNC? Pernah dengar apa enggak minimal? Yang saya pernah dengar itu mesin bubut atau mesin perait atau mesin milling yang menggunakan komputer, Pak. Begitu ya? Benar nggak, Pak? Kita tanya yang lain dulu ya. Untuk Ibu Fambayun, coba. Ya, Pak, itu satu. Ya. Bahasa pemrograman, Pak, untuk membuat suatu benda kerja. Oke. Saya pindahan dari SMA, Pak. Nggak paham itu benda kerja. Oh iya, oke. Ya udah, CNC itu adalah singkatan dari komputer numerik kontrol. Jadi suatu mesin, dalam hal ini mesin bubut, yang digerakkan oleh kontrol yang berbasis numerik, seperti itu. Untuk selanjutnya, waduh ini tadi gambar pemanis ini.
Nah, ini bentuk dari kontrol dari CNC, seperti ini. Berikutnya tujuan kita mempelajari pemrograman CNC yaitu peserta didik dapat melaksanakan pemrograman mesin bubut CNC. Tujuannya seperti itu. Berikutnya peserta didik dapat menerapkan teknik pemrograman mesin CNC. Jadi kita nanti belajar memprogram dengan G-code dan setelah jadi programnya, program itu akan dimasukkan ke kontrol dari mesin CNC, seperti itu. Terus, ada beberapa yang harus dipahami dulu oleh kalian. Sebelum memprogram, kalian harus paham tentang satu, gambar kerja. 2, parameter pemotongan. 3, urutan pengerjaan. 4, alat-alat potong. 5, teknologi tentang produksi. 6, teknik pencekaman benda kerja. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Halo? Ya, Pak. Sudah paham apa belum sampai di sini? Atau ada yang perlu Ya, ditanyakan saya, tentang syarat-syaratnya Saya, Pak. tadi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Iya, monggo silakan. Saya, Pak. Iya, Pak Irwan, monggo. Kalau misalkan listriknya mati, bisa nggak Pak kita melakukan pekerjaan di CNC? Gitu Pak. Kalau sejak awal listriknya mati, itu otomatis tidak bisa Bapak. Cuma kalau matinya di tengah jalan, misalnya CNC sudah gerak, terus tiba-tiba ujuk-ujuk listrik mati. Itu tergantung dari mesinnya. Ada yang mesinnya itu harus kembali ke awal, programnya harus kembali ke awal, tapi ada mesin yang lain itu bisa dilanjutkan. Jadi semacam di pause, seperti itu. Jadi karakter masing-masing mesin CNC tidak sama, Bapak. Seperti itu, Bapak. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk struktur programnya, satu kata terdiri dari satu huruf karakter dan angka, misalnya N00. N00 itu apa? Itu adalah nomor baris program. X25. X25 itu apa? Itu diameter benda yang dituju. Dan Z100 itu Z di kanan benda kerja. Biasanya Z0 itu batasnya, kalau yang di kanan itu tidak menyentuh benda, kalau yang di kiri itu mulai menyentuh benda. Seperti itu. Untuk yang lainnya nanti bisa kalian baca di materi yang sudah saya share. Kita langsung ke poin-poinnya saja. Terus di sini ada kode-kode pemrograman dan fungsinya. Kode G didefinisikan sebagai kode gerakan dari mesin. Oh, ini double ini. Sebentar. Ya, saya ulangi, kode G didefinisikan sebagai kode gerakan dari mesin yang terdiri dari huruf G yang diikuti dengan 2 angka. Sedangkan kode M adalah kode fungsi bantu, biasanya berfungsi sebagai on atau off. Misalnya M03 itu untuk memutar spindle dan M30 itu untuk akhir program atau menghentikan program. Ada lagi kode S itu untuk kecepatan putar, T itu untuk
pahat, nomor pahat, biasanya T ini diikuti dengan T11 atau T22 yang berarti kalau T11 tul nomor 1 atau pahat nomor 1, offset 1, seperti itu. Dan sebagainya. Terus di dalam pemrograman, itu kita mengenal dua sistem, yaitu sistem absolut dan sistem inkremental. Di sini kalian betul-betul perlu memahami tentang dua sistem ini. Kalau sistem absolut, pemrograman sistem absolut ialah sistem pemrograman G-code CNC yang dalam menentukan data posisi elemen geometri benda kerja didasarkan pada satu titik referensi tetap tanpa berubah-ubah. Jadi untuk absolut, titik referensinya itu selalu tetap. Biasanya di angka 0. Z0. Dan juga kalau di mesin mil itu Y0. Z0, Y0, X0. Itu titik referensinya. Dan itu tidak akan berubah-ubah. Sedangkan inkremental, pemrograman sistem inkremental ialah sistem pemrograman G-code yang dalam menentukan data posisi elemen geometri benda kerjanya diukur pada titik referensi yang berpindah-pindah. Titik referensi acuannya didasarkan pada posisi akhir perpindahan pahat atau tul. Sampai di sini untuk sistem absolut dan sistem inkremental mungkin ada pertanyaan, silakan. Mau tanya, Pak. Silakan Bu Indri, Bu Husna. Bedanya kedua sistem ini apa, Pak? Pemakaiannya untuk di mana gitu? Kedua sistem ini bedanya, kalau yang absolut itu titik referensinya tetap, Bu, yaitu di titik 0. Kalau yang inkremental, itu titik referensinya berubah-ubah. Misalnya, dari Tulungagung ke Malang lewat Blitar, Bu, ya. Itu saya dari Tulungagung ke Blitar. Berarti titik referensinya Tulungagung. Terus dari nyampe Blitar ke Malang. Itu kalau inkremental, titik referensinya dari Tulungagung pindah ke Blitar. Seperti itu. Halo, Ya, Pak. Ibu Kusna? Pak. Ya, Pak. Gimana? Paham, Pak. Tapi kalau absolut, mau ke Blitar, mau ke Wlingi, titik referensinya tetap di Tulungagung. Seperti itu, Bu. Iya. Oke ya. Untuk yang lain, Pak, tanya Pak. monggo Pak Gunawan. Saya kan pindahan dari SMA, Pak. Tadi Ya. CNC kepanjangannya komputer numerical controller. Kalau Ya. G-kode itu apa Gunawan kode ya Pak ya? Kan saya pakai G. Ini Pak Gunawan ini kayaknya dulu di SMA-nya tukang banyol ini. Oke. G-code itu G-nya itu diambil dari kata-kata geometrik, Pak. Nah, Oh seperti iya, ini. Pak. Mana tadi? Nah, ini. Di sini G. Nah, di situ kan ada G00, G01 dan seterusnya seperti ini. Ini sebenarnya masih sebagian, Pak, belum semua. Banyak sekali G-code yang ada. Termasuk kode M ini juga banyak sekali. Cuma di antara semua ini tidak semuanya untuk tingkat dasar, untuk tingkat SMK, teknik pemesanan itu harus dipelajari semua.
kita ngambil yang pokok-pokok saja. Untuk awal kita cukup ya yang ini, Pak. Untuk awal ini yang kita pelajari. Ada G00, G01, G02, G71, G03, M09, M30 dan seterusnya ini. Jadi tidak usah semua, Pak. Kalau semuanya nanti pusing nanti. Untuk awalnya cukup ini saja yang dipelajari. Nanti setelah mungkin kalian semakin paham, nanti bisa menambah jikot-jikot yang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak Guru. Siap. Oh ya, tadi Pak Gunawan sempat bertanya seperti itu. Mungkin ada yang lain yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan. Mumpung belum dilanjutkan. Lanjut saja, Bapak. Dilanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini untuk teknik pemrograman. Untuk pemrograman bubut bertingkat, kita menggunakan fungsi G01. Di sini dari titik 0 di sini, ini X24 Z0. Itu adalah titik di ujung. Di ujung sini. Kelihatan ya, kursornya. Halo. Kurang nampak, Pak. Saya di belakang. Mata saya kecil kali, Pak. Agak besarkan dikit, Pak. Oke. Nah, baru nampak, Pak. Ini kursornya ini di ujung sini, Bu. Jadi G01, X24, Z0 itu posisi di ujung sini. Terus berikutnya perintahnya Z-20. Itu Sebentar Pak ujung. Guru. Pak Guru. Ya, silakan. Itu layarnya di full screen saja supaya kita bisa nampak itu angka-angkanya, Pak. Full screen, sebentar. Di bawah itu sebelah kanan. Seperti ini. Gambar komputer di bawah. Ini sudah. Enggak, ini Sudah. nanti dia enggak kelihatan samping-sampingnya, Pak. Ada yang bawah itu. Itu yang ada gambar layar, Pak, di bawah. Bentar ya. Bukan itu, Pak. Ini kan? Ya itu aja. Iya. Ya ini. Iya, yang layar komputer. Ya sudah. Saya ulangi lagi. Untuk G01 ya, itu pergerakan pahat, pergerakan lurus dengan penyayatan. Ini koordinatnya X24 berarti diameter 24, Z0 berarti di ujung. F20 adalah kecepatan penyayatan. Berikutnya Z-20. Dari ujung sini Z-nya bergeser ke kiri searah 20 mm. Bagaimana dengan X-nya? X-nya tetap. X-nya 24. Terus berikutnya X40. Kalau X40 dari sini kelihatan ya kursornya. Nah, ini Z-nya tetap, X-nya yang berubah ke 40 mili. Jadi bergeser di sini. Bergeser di sini. Terus berikutnya W18. Nah ini dari absolut dengan adanya W ini otomatis berubah menjadi inkremental. Seperti itu. W-nya berapa? W-nya 18. W ini kalau di absolut sama dengan Z. Jadi Z-nya dari ujung yang kedua ini bergeser searah 18 ke arah kiri. Ini kurang min ini W-nya. Kurang min.
kurang tanda min. Ini bergerak ke arah kiri. 18 mili. Seandainya ini absolut, maka ini adalah jet min. Berapa? 38. Seperti itu. Terus terakhir, X 50. Dari ujung sini, X-nya bergeser, sedangkan Z-nya tetap bergeser menjadi 50 mili. Yang terakhir, G00, X50, Z2. Dari belakang sini, ini langsung melakukan gerakan cepat, lurus, tanpa penyayatan ke arah kanan. Menjadi X50, Z2. Posisinya kembali ke posisi pahat semula. Seperti itu. Mungkin sampai di sini sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, silakan. Lanjut, Pak. Ya, monggo. Lanjut. Oh, lanjut. Ya. Siap. Nah, sekarang berikutnya ini. Kalau tadi cuma bubut bertingkat, sekarang ada tetap mirip-mirip bubut bertingkat tapi diberi R. Apa? Diberi apa? Radius. G01, X10, Z-8. Mana ini? Dari ujung bergeser -8 ke arah kiri untuk Z-nya dan diameternya 10 seperti ini. Dari ujung sini bergeser ke kiri. Terus berikutnya G02 yaitu pergeseran pahat radius searah jarum jam menuju ke titik X18 di sini. Jadi diameternya 18, Z-nya -18 absolut. Jadi 18 diukur dari ujung. Terus apa cukup seperti itu? Belum. Ini harus dikasih R15. Karena apa? Di sini tertera radiusnya adalah 15. Untuk penulisan bubut radius, di belakangnya harus diberi R. Terus setelah R disertai berapa radius yang dibuat. Seperti itu. Sama juga dengan 02 ada lagi 0 G03. Sama. Bedanya kalau G02 ini searah jarum jam, kalau G03 berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Sini. Untuk siklus pembutan memanjang seperti ini. Tapi ini jarang dipakai. Kita biasanya pakai cukup G01. Siklus. Sekarang G71 itu siklus untuk pembubutan roughing atau pengkasaran membubut yang berulang-ulang. Biasanya G71 disertai dengan X, diameternya berapa, I, tebal penyayatan, I-nya itu biasanya bisa 1 mili, bisa setengah mili, atau berapa, terus K, itu kembalinya pahat setelah penyayatan pertama atau kedua dan seterusnya itu biasanya pahat setelah nyayat kembali lagi seperti siklus, kembali lagi seperti siklus seperti itu. Nah, di sini tertera I-nya 1, K-nya 1. Ini ternyata seringkali tidak efisien. Kenapa? Pada ujung
ujung penyayatan, biasanya kalau I-nya 1, K-nya 1, itu masih ada sisa-sisa sedikit. Nah, supaya tidak sisa bagaimana? K-nya ini dibikin lebih. Bisa 1,5 atau bisa 2. Tapi biasanya yang dipakai adalah 1,5. Selanjutnya, P, setelah P terus Q. P itu nomor setelah G71, Q-nya itu nomor pada waktu akhir program G71. Terus disertai lagi dengan F atau kecepatan penyayatan. Kalau semula itu F-nya 200, karena ini pengkasaran, itu bisa F-nya dirubah. Seperti itu. Dan biasanya G71 itu diakhiri dengan, tandanya berakhirnya G71 adalah ada G00. Untuk siklus pengaluran, untuk ulir, itu nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, silakan, saya tunggu. Halo, Ya Pak. ada pertanyaan sampai di sini? Bedanya min sama tidak ada minnya itu untuk arah pahatnya atau gimana Pak? Jadi untuk main, itu kalau di CNC bubut, itu biasanya cuma ada di jet. Saya belum pernah menemui soal yang X-nya min. Jadi cuma di jet, arah kiri dan kanan. Oh gitu ya. Kalau absolut, itu batasnya titik 0, yaitu jet 0. Kalau di incremental, itu pokoknya kalau sebelah kiri min, kalau sebelah kanan plus. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Halo? Ini sudah paham apa belum ini? Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Kalau lanjut, sekarang kita menuju ke latihan soal. Waktunya habis. Oke, siap. Ya udah, untuk latihan soal dibuat PR saja. Sekarang kita akhiri pertemuan hari ini. Saya minta tolong Ibu Leli untuk memimpin doa. Silakan, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah teman-teman kita berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yaudah ya. Ya, Pak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya Pak. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.